MBG atau bawa bekal dari rumah? MBG. Kenapa MBG? Karena Beda-beda, apa yang beda? Oke. Yang paling besar itu menunya apa? Tadi iya. ayam geprek. Yang crispy. Jadi teman-teman setiap hari dapat MBG? Menunya beda-beda. Sekali gitu, cuma sekali doang. Jadi dapatnya satu hari bisa satu kali. Kalau MBG itu bisa di-request itu. Pakai kertas gimana? Masukin ke tempatnya di terus ditulis kayak punya tulis itu. Tapi menurut aku nggak efektif kalau kayak gitu. Soalnya dibuang waktu itu ya. Bersihkan di sini. Jadi satu di wadah, ya jadi wadah di wadah itu dikumpulin. Jadi kalau ada kertas ada apa itu dibuang gitu mas. Jadi tetap ini gitu. Jadi itu terbuang. Iya. Jadi tapi teman-teman udah pernah ngelakuin itu ya? Sudah pernah. Request apa? Ini ayam. Dia ayam. Tapi kita nggak dapat ketutupan. Oh, nggak baca. Ya karena kita kan jadi kita nggak ini nggak dapat. Mas Bagasnya beli ujian, pas Bagasnya di ujian. Jadi kita nggak ada TKA. TKA ya. Kalau MBG itu biasanya kayak ada kakinya, ada lauknya, ada berbagai juga ya. Iya ada. Jadi varian kalau lengkap ya sama ada tahunya, proteinnya gitu ya. Kadang ada susu ya. Ada susu ya? Teman-teman kalau ada MBG itu tetap bawa nasi dari rumah kayak bekal gitu atau apa gitu? Tetap bawa. Bawa air. Belajar apa apa? Bawa bekal dari rumah. Ya nggak ada di rumah kan, ada kayak oseng tempe, ada kayak kalau ada beli berapa, ada nggak untuk beli yang dimakan di hari pertama bulan 9.30 terjadi apa ini? Oh. Berarti makanya 2 kali ya? 2 kali. Oh, oke, mudah-mudahan ya kenyang jadi kenyang gitu ya. Mas Rifki? Air aja. Jadi teman-teman setelah makan siang tentunya ulangan agama sama bahasa Indonesia ya? Ada kendala nggak? Ada yang menggunakan kartu eksis sama Indosiar. Tadi nggak bisa mas. Melek gitu. Tetap gitu mas, nggak bisa disentuh gitu Iya. orangnya. Jadi kita agak siang Iya. Tapi teman-teman udah bisa udah bisa dikirim, artinya kerjakan ulang dulu. Iya. Itu kalau nggak bisa pakai wifi sekolah kan? Iya pakai Pakai wifi wifi sekolahnya. Tapi kebetulan tadi saya harus pakai ini. Karena wifi-nya kan banyak matinya juga gitu. Tapi kendalanya itu sering terjadi. Enggak berbeda ini. Kali Soalnya pertama kendala. iya. Soalnya yang tahun kemarin itu beda aplikasinya ya kan. Jadi aplikasinya dari sekolah sendiri. Iya. Jadi nggak perlu pakai keras-keras lagi, Bang. Pakai yang Bahasa Indonesia aman, Aman. nggak ada soal orang pengecer gitu. Ya banyak banget sih mas, kayak gitu mas. Jadi harus teliti banget. Harus teliti banget. Jadi kita Banyak ulang-ulang banget. juga. Kalau kita bisa banyak. Iya, banyak banget. Apalagi di agama gitu mas, kalau di agama banyak ke terjemahan gitu, kayak surat-surat terjemahan gitu. Apalagi perilaku sehari-hari itu. Kalau misal sekalinya ada fokus ya, itu kayak terkecoh gitu. Berarti ulangannya ada yang bilang sama yang lain. Kalau bahasa Indonesia lainnya apa? Jadi apa deh ya? Ini para kemudian nasi
kena mati juga dia langsung bunyi. Tapi teman-teman pernah mati? Enggak. Enggak. Karena gimana? Ya kan kelas tadi seperti ini. Aku kan nyampe yang paling kan. Tinggi. Tinggi mas. Tapi udah selesai. Udah selesai. Teman-teman semua ngalahin aku semua. Panik ya? Panik gitu. Tapi udah terkirim kan? Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa buka aplikasi lain gitu ya? Maksudnya selain begitu, layarnya tetap apa ya? Tekan-tekan gitu? Layarnya tuh terang mas. Layarnya tuh mas. Kameranya gitu. Volume-nya juga full. Otomatis dulu ya? Jadi kalau misalkan ada telepon masuk kedengaran dia tidak bisa angkat. Cuma bisa ting 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 ting. Jadi aplikasinya itu langsung kedengarannya full, volumenya juga full, kayak otomatis gitu. Mungkin teman-teman kalau melihat HP-nya nggak kayak silau-silau gitu. Nggak bisa juga ya di manukan gitu. Lebih enak pakai kertas atau pakai handphone? Jujur pakai kertas. Pakai kertas ya. Kenapa pakai kertas? Bisa nyantet Pak. Oh. Terang-terangan ya. Tapi selanjutnya masih belajar kan? Iya, masih. Udah usia juga dari pertama ya mas, dari hari-hari berikutnya gitu ya. Dari teman-teman sudah belajar, maksudnya pasti bisa mengenal berikutnya gitu ya. Oke, teman-teman. Iya, sebenarnya kita belum saling mengenal gitu ya. Kita perkenalan dulu ya. Juga dari mas, nama mas Fatan Mahal, Mas Fatan saja. Kata dari mahasiswa Universitas di Malang jurusan dengan ekonomi gitu ya. Kalau dari mas ya, Mas Dendi ya. Kalau itu mas Nama saya Rizky Musa dari Iya, mas ini kebetulan tenaga saya jadi udah saya kenal gitu ya. Jadi nggak apa yang kenal lagi. Itu apa yang oke ya. Ya Rizky. Kalau mas Zahra. Oke, kalau mas Aisyah. Aida. Dari teman-teman kelas 11 semua. Kelas 11 semua. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya teman-teman sudah pernah ikut konseling nggak? Konseling apa juga? Belum. Kalau di sekolah pernah ikut bimbing konseling atau bimbingan gitu? Kayak dari kata guru TK, maksudnya kayak berbeda gitu. Di sini belum pernah kayak konseling bapak ibu ya. Nah, kalau konseling individu pernah? Jadi berdua sama ya. Pernah juga. Iya. Si ternyata. Iya, dia sama pernah. Waktu itu ngebahas apa ya? Ngebahas apa sih yang mau ngomongin? Tujuan karir gitu ya. Jadi teman-teman ada yang sudah pernah dan ada yang bukan belum pernah seperti ya kayak begitu. Bapak akan jelaskan lebih dahulu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok mana bapak atau mas di sini sebagai konselor dan teman-teman sebagai konseling gitu ya. Hari ini akan sesi konseling kelompok namanya. Jadi sesi konseling kelompok itu orangnya banyak, teman-teman banyak. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kelompok hari ini, kita explain terlebih dahulu ya agar teman-teman udah semangat karena MBG tadi biar makin semangat hari ini. Nah, Mas ingin cek kefokusan teman-teman. Caranya adalah sambung kata. Contoh, misal Mas bilang lampu, huruf akhirnya apa? Apa? Ular. Nah, gitu ya. Bebas, boleh benda, hewan, barang gitu ya. Oke, udah siap? Oke, dimulai dari Mas ya. Apa ya? Sumpit. T. Tahu. Ular. Rambutan. N. Naga. A. Oke, teman-teman semuanya. Oke, berarti teman-teman masih fokus ya, masih bisa memberikan dengan baik karena MBB tadi atau nggak fokus nih?
Kamu bisa ya kita lagi lagi gitu ya. Teman-teman. Oke teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, tadi kan sudah saya mas jelaskan terkait dengan kelompok ya. Jadi nanti kita akan sesi kelompok yang mana nanti di sesi kelompok bapak atau mas akan selalu melakukan 3 asas dalam prosesnya, karena asas keterbukaan. Teman-teman di sini bisa secara terbuka untuk menanyakan masalahnya, perasaannya, ataupun apa yang telah menyenangkan dalam dirinya, seperti ya. Jadi tidak perlu takut, tak perlu hijau, gitu ya. Kemudian yang kedua namanya asas kesukaraan. Jadi di sini teman-teman datang untuk melakukan seni kelompok atas kemauan sendiri, atas diri sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, dari teman, dari keluarga, dan yang lainnya, seperti ya. Jadi teman-teman sendiri apakah secara sukarela dalam kesini akan menggunakan? Iya, sukarela. Sukarela ya. Seperti yang hidup kemarin ya, hidup PA ya. Dan terakhir ada yang namanya keselamatan. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir untuk bercerita tentang masalahnya, kalau kesannya, karena di sini bapak akan atau mas menjunjung tinggi yang namanya kerahasiaan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman akan tersebar dalam permasalahannya ke orang lain, ya. Dan harapannya di sini teman-teman bisa menjaga kerahasiaan permasalahan teman-teman satu sama lainnya, seperti ya. Apakah ada bersepakat ya teman-teman? Iya, Oke, baik, selanjutnya untuk waktu. Nah, dari teman-teman sendiri, apakah ada kesepakatan untuk sesi konsultasi kelompok ini? 50 menit, apakah setuju? Iya, setuju. Setuju ya? Sepakat ini 50 menit? 50 menit? Aman? Apakah ada saran lain dari teman-teman? Tidak ada ya? Oke, baik, 50 menit ya, untuk sesi konsultasi hari ini. Kemudian, nantinya di sesi konsultasi kelompok, teman-teman akan aktif untuk bertanya, berpendapat, ataupun menyampaikan permasalahannya secara terbuka ya, agar kita semua bisa menemukan akar permasalahan dari masing-masing teman-teman dan bisa menemukan solusi nantinya, seperti ya. Oke, baik. Kemudian nantinya ketika teman-teman ingin memberikan pendapat, bertanya, teman-teman diusahakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya, pendapatnya, atau yang lainnya, seperti ya. Oke, baik. Teman-teman, kemudian dari teman-teman apakah ada kesempatan lain yang kita sepakati hari ini? Tidak ada kesempatan lain? Kayak apa ya? Mungkin dari teman-teman yang baru hadir bisa dijalan dulu agar kita fokus hari ini. Sudah ya. Oke teman-teman, selanjutnya dari teman-teman pastinya untuk festival kelompok hari ini teman-teman datang ke sini bukan karena apa, pastinya ada permasalahan akan mengganggu jalannya hari-hari teman-teman, seperti kayak kurang nyaman dengan aktivitas sehari-hari atau yang lainnya, seperti ya. Nah, Mas ingin tahu lebih singkatnya lebih dahulu permasalahan teman-teman ya. Kemudian dari Mas Benny lebih dahulu dari permasalahan yang terjadi. Jadi aku dulu pernah jalan kalau ini aja gitu, terus mereka tuh kayak nggak boleh masuk gitu, dulu kata orang lain. Berarti kayak di belakang itu ya. Aku berpendapat jadi berdiri di permasalahan
dilakukan di daerah itu aja, temannya dapat teman baru lagi. Kalau Mbak Tisha, Aku tuh orangnya grogi banget gitu, kayak kalau banyak orang tuh kayak grogi gitu loh, karena aku kan juga jadi MC dan baby. oh sama sih. Iya, aku tuh kayak grogi gitu, kayak bisa nggak ya, kayak nggak percaya diri banget orangnya gitu. Jadi biasanya itu karena kurang adanya rasa percaya diri. Jadi bakal begitu. Iya, kurang banget. Iya. Kalau Mbak aja, Saya punya teman masa lalu. Dia itu masih tetap kecelakaan. Jadi permasalahan banyak ini adalah ketakutan dari masa lalu gitu ya, karena kecelakaan. Nah, jadi kan Mas sudah mendengar dan mendengar permasalahan yang dialami oleh teman semuanya. Dari permasalahan itu kita sepakat terlebih dahulu kira-kira permasalahan siapa yang kita akan bahas terlebih dahulu, atau ada yang ingin melanjutkan permasalahannya? Oh, belajar. Oke, teman-teman sepakat ya untuk belajar hari ini. Oke, nantinya kalau hari ini kita fokuskan ke permasalahan belajar, pertemuan selanjutnya kita fokuskan ke permasalahan kemungkinan gitu ya. Jadi bergantian gitu ya. Oke, baik. Belajar ya, sudah siap belajar menceritakan. Oke, belajar. Jadi mungkin dari belajar jadi bisa diceritakan secara singkat dan berikut bagaimana permasalahan belajar itu. Nah, awalnya tuh saya tuh masih umur-umur tahun ya, yang namanya anak-anak ya, kayak ya sudah. Rumah saya itu di sekitar pedesaan ya. Di pedesaan kan pasti ada sungai-sungai gitu ya kan, di dekatnya sawah tuh. Nah, di sebelum sungai itu ada jalan. Nah, kondisinya saya waktu itu mau nyebrang mas. Habis mau nyebrang, saya nggak noleh-noleh ya, namanya anak kecil ya. Itu langsung tiba-tiba ada motor dari timur saya mau ke utara Mas. Itu tiba-tiba kayak menabrak saya. Habis itu saya sudah tidak sadar, ditolong sama ayah. Habis itu dibawa ke dijahit di belakang telinga saya. Trauma ya, karena dulu pas kecil ingin main ke sungai-sungai itu, di keluar sungai itu ada jalan dan Mbak Anjar ini menyeberang, namun ternyata ada motor yang menabrak Mbak Anjar sehingga Mbak Anjar mengalami luka di bagian belakang kepala, telinga gitu ya. Akhirnya harus dijahit dan dirawat ke IGD gitu ya. Jadi trauma ini adalah trauma karena adanya terhadap itu ya. Jadi teman-teman, apakah pernah mengalami kejadian sama seperti yang dialami oleh Mbak Ida di sebelum ini?
kecelakaan ketabrak tapi mendekati pas sepeda motor gitu ya. Sempat juga ke rumah sakit juga. Iya, tempat mana mungkin single gitu. Dirawat. Iya, ada di rumah juga. Kalau nggak isinya, Oh, aku dulu pernah jadwal dari suapan. Jadi sampai kalau aku bilang tuh beda sama kan bocor gitu kan. Kalau aku jadi aku main-main sama temen aku terus gitu pas main-main tuh kepleset masuk tuh buat itu jatuhnya ternyata ada batu paling banget itu kan kita nggak tahu kan aku pulang ke rumah dibawa sama kayak waktu itu ternyata kok kepalanya kalau basah kenapa pas dia ternyata darah semua apa jadi ini deh ke jadi pernah mengalami kecelakaan namun jadi terpleset gitu iya ya. Sampai bocor dan juga ya. Iya. Tapi sama seperti Banjar gitu. iya Luka-luka gitu. Jadi Banjar menyampaikan Banjar ini pingsan atau OPD gitu ya. Sempat bisa juga dari Banjar. Sempat bisa juga dari Banjar. Nah, jadi sempat bisa ketika sadar Banjar itu perasaan apa? ya saya bertanya apa gitu nah terus itu ada kebetulan ada mama ada ayah ada tetangga saya itu sampai panik dan dia gimana ini gimana pakai bahasa Madura gimana ini anak saya gimana padahal itu saya setengah sadar posisinya kayak mata terbuka sedikit tapi tidak bisa ngomong gitu nah di situ habis selesai ini ya yang pas pada saat dijahit itu saya dengar sekali itu yang pas jahitan masuk itu saya kedengeran itu di dekatnya telinga kan itu saya setengah sadar mas posisinya di sana saya takut gelisah ini saya diapakan gitu jadi itu kayak bingung gitu Jadi Banjar ini sangat sadar ya. Dan merasakan bunyi kereta saat itu ya. Dan rasanya panik gitu ya, takut gitu. Namun Banjar terselesaikan pada saat itu proses kereta. ya alhamdulillah sudah selesai Ternyata sudah dijahit langsung dibawa pulang Juga pulang gitu ya. Ya, dari kejadian itu saat pulang Banjar aktivitasnya berarti berubah ya seperti apa aktivitasnya Banjar? ya awalnya mama itu kayak lumayan marah dan kesel sih sama saya
di luar orang tua mengenai belajar, namun belajar menyadari ya bahwasanya sikap orang tua terhadap belajar itu berhenti gitu ya. Jadi belajar dan memberikan terbaik dari belajar gitu ya. Namun belajar beberapa kali merasa kesal gitu ya. Oke, teman-teman yang lain apakah pernah mengalami kejadian yang sama ataupun pendapat ya apa yang disampaikan belajar gitu. Ya, oke, baik ya. Jadi belajar sempat apa ya tertekan ya ataupun kayaknya sama orang tua gitu ya. Itu sama orang tua dari 5 tahun sampai kapan? Sampai sekarang Sampai dia sekarang. akan jemput Sampai sekarang itu. Rasa takut itu masih sekarang. Iya. Jadi belajar ketika keluar, entah di sekolah, atau nongkrong, atau main itu di antara orang tua. Iya, ada Kalau di SMP belajar apakah masih memiliki perasaan sama ataupun memiliki pemikiran kayak kenapa ya aku harus sama orang tua terus, aku kayak harus mencoba sendiri, atau mereka terpikirkan dalam hidup belajar. pernah Bagaimana? pernah itu waktu itu ada di posisi di mana saya itu kayak dia kamu SMP jauh harus lebih dewasa lagi. Soalnya teman-teman saya itu banyak yang kalau SMP itu banyak yang dari pasir putih. Nah mereka itu terbiasa naik sepeda atau naik angkot sendiri gitu. Jadi kayak saya diajak seperti itu, saya merasa gimana ya depannya saya harus jadi beban terus, saya sampai berpikiran seperti itu mas. Jadi perasaan beban yang beban merasa orang tua terbebani oleh belajar karena harus terbebani. Nah karena itu ditimbulkan karena sedikit efek ya. Kenapa sih kamu udah SMP kalau udah bisa mandiri? Ya. Kamu belajar akan menanyakan kalau Pak, Bu, aku takut gitu namanya perasaan sebenarnya dalam diri belajar pada orang lain. Saya lumayan takut sih mas kalau mau setiap saya ngomong itu pasti dibilang halah cuma itu aja gitu. Jadi Sepelekan seperti itu. Dari teman-teman lain apakah pernah mengalami sama atau ingin agar belajar kayak teman-teman lain? Oh, tadi Silakan. kamu kan
kamar. Nah, saya itu merasa deg-degan, kemudian lega. Oh tidak, oh ternyata tidak seburuk itu. Nah di situ hari kedua malamnya lagi, yang pas habis sisa lagi, saya memberanikan diri lagi, memaksakan diri untuk melihat. Setelah itu berjalan sedikit demi sedikit ke area yang saya temukan waktu itu yang masih kecil. Ternyata di sana tidak ada sepeda. Saya merasa aman sudah di sini. Nah setelah itu saya sudah masuk ya dalam keadaan lega. Setelah itu saya memberanikan diri. Keesokan harinya saya memberanikan diri untuk berjalan pagi. Otomatis pas pagi itu palingan cuma ada 1-2 sepeda biasa kan untuk orang bertani itu. Nah itu saya lumayan deg-degan, tapi tidak setegang kemarinnya gitu. Nah di situ saya sudah terbiasa dari jalan-jalan, sudah terbiasa. Katanya mama, kamu sudah lebih mandiri. Ya ma, aku paksakan, soalnya aku kalau kita jadwal terus kapan mandirinya, itu kata saya. Nah di situ saya memaksakan. Waktu itu saya disuruh belajar naik sepeda sendiri, sepeda motor. Nah setelah ya pakai sepeda motor, awal-awal enak. Di belakang itu ada ayah membonceng gitu. Jadi saya dikasih tahu gini gitu. Habis itu saya lumayan fasih deh ya naik motor. Saya lumayan fasih dan saya sudah tidak trauma lagi dengan yang namanya kecelakaan tersebut. Nah habis itu saya kan saya kan ikut pas SMK ikut pramuka. Nah itu ikut pramuka Saka Bayangkara. Nah yang pas waktu itu saya ingat banget katanya, ayo pulangnya dari Saka. Kebetulan Saka itu hari Minggu mas, Minggu pulangnya kayak siangan gitu. Katanya, ayo yuk kalau free kita ke Pantai Bandungan, katanya gitu. Nah habis itu di situ saya kan baru belajar nih ya, baru fasih. Ya udah ayo saya paksakan diri waktu itu saya ngebonceng Putri teman saya. Nah di situ saya terus deh ya dari Polres itu ke kemana itu jalan-jalan ke Arjasa itu tiba-tiba saya mungkin kurang fokus atau gimana ya, tiba-tiba saya ada mobil di sini, saya menyalip truk waktu itu. Nah yang namanya mobil ini sudah tertabrak sama saya tabrakan lagi. Nah posisinya saya langsung traumanya lebih dalam tadi gitu ya, kejadian masa lalu. saya juga ingat dulu saya ditabrak, sekarang saya meninggal. Itu sampai sekarang ini ada bekas masih ada. Waktu itu saya ditolong sama warga keluarga saya di mobil. Waktu itu di sini luka, terus gimana lagi lukanya ya? Sini kalau tidak salah sini, tapi sudah habis. Temannya saya sempat pingsan tahu ya, mungkin karena kaget tiba-tiba temannya saya bilang saya ada di mana. Habis itu saya diantarkan ke puskesmas Arjasa kalau nggak salah waktu itu. Saya diobatin. Habis itu saya takut dong mau bilang ke ayah itu gimana. Apalagi sepeda spakbornya saya itu yang di depan itu rusak. Saya makin
awalnya nggak ngomong saya kecelakaan di hari biasa, tapi kayak ngomong ini sepedanya dipakai saya pun tadi ngomong ke Panji katanya gitu. Iya, udah gimana gitu. Gitu. Pas saya posisinya kayak gak takut gitu ya kan. Katanya maunya saya ya namanya punya insting lah ya antara ibu dan anak itu kayak ngomong kamu kenapa biasanya kamu kayak gini. Itu saya sampai nutupin bekas-bekas saya. Kamu kenapa coba lihat tangannya di ya, ini kamu kok di perban situnya. Iya kan saya jatuh. Kamu jatuh di mana? Katanya itu temennya yang jatuh, tapi kok kamu yang jatuh? Iya, tadi saya ada fokus. Ya kamu hati-hati kalau berkendara itu hati-hati. Waktu itu kan kamu kan sempat ketabrak juga. Kamu ketabrak di mana itu? Saya jujur dah pada saat itu saya jujur. Saya kecelakaan di Adiasa, saya bilang gitu. Tapi saya tidak bilang kalau misal putri teman saya itu kecelakaan juga gitu. Cuma bilang seperti itu ya. Habis itu sepedanya gimana? Udah diganti sama Pak Andi. Oh iya dah, karena ada istirahat. Tapi tidak seterkekang itu gitu. Untuk ayahnya saya waktu itu tidak tahu posisinya spakornya itu udah diganti. Posisinya spakornya udah diganti. Jadi saya kalau misal saya lupa saya punya juga di sini. Di sini. Nah, jadi saya setiap hari pakai lengan panjang semua biar tidak kelihatan ayah. Saya bilang ke mama jangan bilang ke ayah, saya takut dimarahin lagi. Saya bilang kayak gitu. Trauma saya kecelakaan tuh di orang tua juga ya. Takut dimarahin. Nah, sejak saat itu ya saya takut mau naik sepeda sendiri. Udah anterin aja dah mah. Saya takut gitu, takut ketabrak lagi gitu mas. Kalau dulunya Mbak Alia ini pernah mencoba ya, langkah keluar bermain dengan yang pertama, kedua, kemudian dilanjutkan keadaan karena berkendara sendiri ya, jadi bekerja jauh dengan hanya. Namun pada saat itu Mbak Alia memikir yang sama seperti tahun lalu, namun bedanya Mbak Alia ini yang menabrak, yang ditabrak dan dari itu Mbak Alia mulai muncul ketakutan besar atau orang tua, ayah, ibu, kemudian juga takut terhadap jalan lagi atau berjalan di sana, kemudian lama-lama di sana, terulang lagi jadi masalah gitu ya. Ketika Mbak Anjar menyetir dengan motor gitu, apa yang bisa terjadi? Awalnya happy-happy aja kan, soalnya mau ke pantai Baluran, bilang katanya view-nya bagus. Jadi saya happy-happy aja. Habis itu temennya saya itu bilang katanya ya hati-hati ya, saya takut katanya gitu. Yang putri itu bilang, saya bilang tenang, masa muda tidak datang 2 kali katanya saya itu. Habis itu saya itu entah kenapa saya bengong nggak tahu saya mikirin apa.
cukup berjalan, bertrauma, atau dimana orang tua, sehingga beberapa kali banyak yang keluar dari tanpa orang tua. Nah, namun Mbak Anja ini berusaha ya untuk selalu menggunakan trauma sosial. Apakah seperti itu? Baik, kemudian dari situ Mbak Anja mulai ikut sebuah kegiatan yang sangat anak pramuka yang tidak dia, dan itu sekolah pramuka Mbak Anja jalan-jalan ke pantai bersama teman-teman, dan di proses sana Mbak Anja sudah bisa menjadi motor dengan kata senang, happy gitu ya. Namun ada satu kejadian yang mana Mbak Anja ini alami menabrak itu ya. Dari itu timbulnya trauma, bukan trauma dari itu pada jalan, namun di lain sisi Mbak Anja ini juga takut trauma dengan orang tua seperti ya, sehingga sampai sekarang kelas 10, kelas 11 sampai sekarang itu banyak yang bisa menyadari sebagai orang tua karena dia diperbolehkan oleh orang tua sebenarnya ya. Maka bisa seperti itu saja. Dari Mbak Anja sendiri apa sudah menemukan solusi dari teman-teman tadi? Ada ini berkaya siapa? Iya, dulu. Itu pernah maksudnya karena kayak itu mimpinya itu sesudah dari yang keberapaan di Adesa. Nah itu mimpinya itu saya bermimpi numpang jaga jalan. Itu saya jaga jalan di Pasir Putih. Habis jaga jalan kan harusnya kenceng kan ya. Harus kendaraan terus kendaraan itu kan kenceng banget ya. Nah habis itu waktu itu shiftnya saya kebetulan saya shift malam, itu di mimpi itu shift malam. Nah saya itu berusaha untuk kepelanin seperti ini. Habis kepelanin saya malah yang ditabrak sama kak. Jadi tiba-tiba saya bangun saya kaget untuk beban kendaraan. Saya
dari Mas Devi. Bisa jalan kaki anak muda asas beda ya. Kalau dari pelajaran, Mungkin bisa dibuat ini orang hari libur gitu ya, hari liburnya yang kita hari belajar itu sekali apa sekali aja itu harus buat itu. Jadi ibunya yang belajar jadi jadi ibunya kita untuk belajar. jadi dulu masuk belajar sekian bersama ibu gitu Iya, ya. Kalau dari Mbak Tisha, apa nih? kayak belajar pelan-pelan aja, biar terbiasa lagi semangat, biar tidak terlalu hafal mendalam. Dari Mbak Des sendiri, dari saran-saran teman-teman, solusi teman-teman, kira-kira solusi mana bisa Anda lakukan dalam jangka pendek ini? Mungkin saya sekolah-sekolah yang ngobrol lagi malam supaya bisa lagi. Soalnya kejadian itu kan sudah 1 tahun yang lalu. Gitu. Saya bisa lebih hati lagi. Nah, tapi kalau perkara nggak percayanya mungkin mama buatin dulu sama saya. Misalnya mau ke pasar, gimana gitu biar saya lebih terpati lagi tentang itu. Mbak Ida sudah menemukan solusi ya. Jadi solusinya adalah Mbak Ida ingin selalu mau belajar dan diperbolehkan melihat sepeda motor dengan cara mama digunakan kayak memantau seperti itu kayak meyakinkan gitu ya ke pasar seperti mereka mau bicara tadi ya. Oke, jadi saya sangat berbeda dengan yang sudah menemukan solusi dari permasalahan dan saya harap dari solusi ini dari Anda bisa menerapkan kemudian besok ataupun setelah ini ya. Dari teman-teman sendiri apakah ada yang bisa mengenal dari pertanyaan kelanjutan? Kalau sudah cukup dari Mbak Des, apakah bisa mengenal dulu? Tidak ada. Baik, tidak ada. Bapak jadi merangkum ya dari awal berpikir. Nah, Mbak Des itu permasalahan trauma dari kecil dari 5 tahun sampai sekarang. Nah, takut ada jalan, kemana juga karena ada kecelakaan. Kemana kecelakaan itu dari 2 kali, 5 tahun karena yang ketabrak sehingga juga ODD dan dijahit. Yang kedua adalah ketika Mbak Des jalan-jalan sama teman-temannya, artinya Mbak Des ini menabrak sebuah kendaraan ya. Dari situ muncullah trauma yang terjadi dalam diri kalian dan takut dimarahi oleh orang tua kalian sehingga sampai saat ini SMA kelas 11 banyak takut bekerja sendiri atau keluar rumah sendiri dan bahkan ketika keluar rumah pun harus ditemani oleh orang tua dan rasa aman, rasa kayak beda sesuatu gitu. Jadi apa kemudian, nah dari itu pun banyak bisa membuat solusinya hari ini dengan cara memanggil para keluarga Anda dan meyakinkan orang tua kalau Anda sudah takut lagi di tempat itu dan Anda bisa meyakinkan orang tua bahwasanya aku bisa menjadi sendiri kalau aku tuh nggak takut berlari gitu. Jadi ya apakah bisa kita kembali ya? Apakah ada yang bisa lagi? Tidak ada. Tidak ada. Dan yang disampaikan Mas Aditya di awal karena kita lihat sedikit dan waktu sudah cukup ya berarti hari ini apakah kita sepakati dengan sesi hari ini? Iya. Baik, kalau kita sepakati sesi hari ini kita tulis saja ya sampai ya nantinya kita harus diskusi melalui puasa untuk melakukan sesuatu selanjutnya ya untuk permasalahan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah bertanya, berpendapat, memberikan saran dan nanti sudah menyampaikan sesuatu yang secara terbuka, secara nyaman gitu ya. Bapak teman-teman juga sama-sama juga dengan kita dan dengan sini. Oke baik teman-teman, berarti kita bisa melanjutkan tugas kali-kali ya. Langsung pulang atau main nanti?